Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji beserta syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kepada kita sehat badan, waras pikiran, sehingga kita dapat berjumpa di hari yang berbahagia ini. Dan tak lupa pula salawat menada salam kita curahkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kebodohan hingga menuju ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti kita rasakan saat ini. Sebelum masuk ke dalam pembahasan yang ingin saya bahas, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Intan Mutia, saya dari Universitas Malikus Saleh, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Syariah. Judul yang saya ingin bahas yang berjudul Al-Hajrun atau larangan penggunaan harta. Pengertian Al-Hajrun. Al-Hajrun berasal dari kata Al-Haj, hujaran atau hujara. Hujaran adalah cegahan seseorang yang ingin mengolah harta atau ingin membelanjakan harta karena masih kecil atau pemikirannya yang belum sempurna. Allah Subhanahu wa taala telah melarang seseorang yang ingin memberikan harta kepada pemiliknya yang belum bisa mengolah hartanya dengan baik. Jadi harta tersebut diserahkan kemana? Yaitu kepada walinya. Walinya yaitu kepada ayahnya atau kakek daripada ayahnya. Jadi harta tersebut diberikan kepada walinya yang bisa mengolah hartanya dengan baik. Jikalau harta tersebut diserahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya atau kepada orang yang pailit, dikhawatirkan harta tersebut akan habis dikelola dengan cara tidak baik. Agar terhindar dari kerugian atau merugikan seseorang, maka anak-anak yang belum balik seperti anak yatim juga dan orang lugu dan orang pemoros, mereka ini distatuskan ke dalam pengampuan. Maka hal ini semata-mata untuk menjaga kemaslahatan diri orang yang untuk menjaga kemaslahatan diri mereka. Karena jika mereka ingin melakukan suatu muamalah, jadi mereka tidak akan ditipu oleh orang lain. Jadi ada juga menurut syarak. Yang pertama, menurut Muhammad Asy-Syarbini Al-Khatib, bahwa al-hajrun adalah al-man'u, yaitu cegahan pengolahan harta. Yang kedua, yaitu menurut Idris Ahmad dalam bukunya Fiqih Al-Syafi'iyah, bahwa al-hajrun adalah orang yang melarang mengendalikan harta bendanya karena ada hal-hal tertentu pada dirinya. Yang ketiga, menurut Sulaiman Rashid, bahwa al-hajrun adalah larangan atau menahan membelanjakan hartanya. Yang boleh melarangnya yaitu walinya atau hakim. Jadi menurut beberapa syarat tadi dapat disimpulkan bahwa al-hajrun ialah cegahan bagi seseorang untuk mengolah kekayaannya atau mengolah hartanya karena ada hal-hal tertentu yang mengharuskan adanya pencegahan.
Jadi ada dasar hukum al-hajr. Yang pertama Al-Quran dari Al-Baqarah surat 282 yang artinya, maka jika orang yang berhutang itu lemah pikirannya dan lemah keadaannya dan atau dia sendiri tidak mampu mengikhlaskannya, maka hendaklah walinya yang mengikhlaskannya dengan jujur. Yang kedua, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menahan harta Mu'adz dan beliau menjual harta itu dan membayar utangnya. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan Mu'adz bin Jabal sebagai orang yang terlilit utang, orang yang tidak mampu membayar hutangnya. Kemudian Rasulullah melunasi utangnya dengan cara menjual sisa-sisa harta Mu'adz. Tapi orang yang berpiutang tidak menerima semua atau seluruh pinjamannya. Maka mereka berprotes pada Rasulullah. Rasulullah pun berkata, tidak ada yang dapat diberikan kepada kamu selain itu. Hadis Daruqutni dan Al-Hakim. Rukun dan syarat al-hajr. Rukun yang pertama ada wali dan hakim baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, adanya orang yang terkena al-hajr, yaitu orang yang dilarang memelanjakan hartanya. Yaitu syarat. Yang pertama, orang yang berhak atau berwenang yang melakukan hajr atau larangan hendaknya orang yang tinggi agamanya, tinggi rasanya, dan tinggi tingkat kecerdasannya. Yang kedua, adanya orang yang melarang memelanjakan hartanya. Lalu al-hajrun ini ada pembagiannya. Yang pertama, al-hajrun yang diterapkan untuk kemaslahatan orang yang mencegah memelanjakan hartanya, seperti al-hajrun terhadap anak-anak kecil yang belum balik, orang gila, dan orang yang belum sempurna pemikirannya. Yang kedua, al-hajrun yang diterapkan untuk kemaslahatan orang lain, seperti al-hajrun terhadap orang yang sakit parah, terhadap orang yang pailit, budak, murtad, dan orang yang menggadaikan. Sekian dari saya, akan diteruskan oleh kawan saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Wardani, perwakilan dari kelompok 5. Saya ingin menjelaskan tentang cekal bakal al-hajru dan status pengampun berakhir dan hikmah al-hajru. Jadi cekal bakal al-hajru, ulama fikih berpendapat bahwa di samping orang-orang yang telah disebutkan di atas yang dikenakan status hukum yang di bawah pengampunan cekal bagi orang-orang yang mengganggu dan merugikan umat. Dan yang G, status pengampun berakhir. Ada beberapa status pengampun al-hajru dapat berakhir apabila yang pertama, anak kecil sudah baligh dan berakal. Yang kedua, orang bodoh atau dungu sudah menjadi cerdas atau sadar. Yang ketiga, pemboros sudah mulai hemat. Yang keempat, orang gila sudah menjadi waras. Yang kelima, orang yang sakit kritis sudah sembuh ataupun kembali. Dan yang H, hikmah al-hajr. Apabila seseorang dinyatakan di bawah pengampun wali atau hakim, tidaklah berarti hak asasinya dibatasi dan
dan penjagaan terhadap kehormatan dirinya sebagai manusia, untuk menganjurkan bahwa syarak itu benar-benar menunjukkan bahwa syarak itu terutama soal muamalah. Syarak menginginkan agar tidak ada pihak yang merugikan atau merugikan orang lain. Assalamualaikum. Sampai disinilah video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi pembahasan dari kami. Jika ada perkataan yang salah dari kami, mohon maaf karena tidak ada manusia yang sempurna. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.